Sehat. Amin. Amin. Kita harus ceria, Bu. Harus dong. Biar menghadapi. Halo Sobat Q168, selamat datang kembali di podcast 168. Yeay. Nah, kembali lagi bersama saya Sania pada podcast kedua KKPN Play hari ini. Jadi kalau kemarin kita telah membahas mengenai pembiayaan UMI secara umum dan bagaimana proses pembiayaan UMI pada salah satu penyalur PNM Mekar, maka kali ini kita akan membahas mengenai testimoni salah satu debitur pembiayaan UMI pada PT Permodalan Nasional Madani yaitu PNM Mekar. Nah, sudah bersama kita salah satu debitur yang luar biasa, Ibu Nani. Kita sambut langsung saja. Halo Ibu Nani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Amin. Amin. Kita harus ceria, Bu. Harus dong. Biar menghadapi kehidupan ini lebih baik lagi. Harus. Gitu. Nah, kita langsung saja ya, Bu. Bisa diceritakan, Bu, jenis usaha Ibu Nani itu apa nggih, Bu? Saya jenis usahanya itu ada sawit, Mbak. Ada karet. Ada juga saya itu usaha kecil-kecilan online kayak gitu. Berarti usahanya itu di rumah sendiri sama online gitu ya? Iya. Dua. Iya. Oke. Sudah berapa lama, Bu, usahanya itu? Saya mengenal online tuh sudah agak lama sih, Mbak, sebenarnya. Tapi cuman kalau untuk pembiayaan itu baru sekitar yang UMI nih ya. Iya. 2 tahun lebihan lah kayak gitu. Iya. Oh, berarti cukup lama. Alhamdulillah. Nah, kenal pembiayaan UMI ini dari mana, Bu? Saya awalnya sih dari teman. Oh, dari teman. Iya. Gitu. Dari teman, habis itu dia kasih brosur, sosialisasi, akhirnya dikumpulkan. Teman-teman akhirnya gimana, mau gabung nggak, kayak gitu ya. Yang namanya ibu-ibu nih, butuh dana, butuh duit. Akhirnya gabung nih. Nah, akhirnya gabung, ikut sudah. Nah, pas gabung itu, Bu, untuk persyaratannya susah atau gampang? Enggak sih, Mbak, nggak ribet juga. Cuman fotokopi KTP aja sama kakak, gitu aja. Iya, kalau dari peraturan itu memang pembiayaan UMI itu didesain itu untuk dibuat untuk mudah sekali. Jadi hanya dengan NIK itu masyarakat bisa mengajukan pembiayaan UMI. Kalau tenornya sendiri itu bermacam-macam tergantung penyalurannya, tapi plafonnya itu bisa sampai 20 juta, Bu. Lumayan besar lah untuk masyarakat gitu. Nah, kalau ini sendiri, Bu, dari pembiayaan UMI itu Ibu gunakan untuk apa nih? Dari UMI sendiri saya kelola untuk usaha online saya, Mbak. Dari yang online shopnya, dari kreditnya, dari cookernya juga. Oh, berarti banyak ya, Bu? Alhamdulillah. Terasa gitu nggak, Bu, perbedaannya jadi sebelum pembiayaan UMI sama sesudahnya? Terasa sekali, Mbak. Dibantu bener. Oke. Berarti pembiayaan UMI itu dari segi Ibu sendiri itu sangat berdampak ya, Bu? Manfaatnya terasa benar. Oke. Terus kalau dari segi angsurannya, Bu, bagaimana? Kalau dari segi angsuran tuh nggak tinggi jasanya. Habis itu pelayanannya juga mudah. Nah, itu aja. Berarti nggak terlalu susah ya, Bu? Maksudnya kan kalau untuk namanya modal ya, pembiayaan dari orang itu kan biasanya nggak semua orang bisa gitu. Misal kalau kita pinjam di bank atau bahkan ke rentenir gitu kan angsurannya susah, bunganya susah gitu. Gini, Mbak, kalau rentenir itu ya resiko. Oh iya. Nggak terarah, nggak terorganisir, ya kan? Kalau kita cari yang berbasis UMI ini, kita terarah. Ada bimbingan-bimbingannya, nggak ribet dan banyak lagi manfaatnya. Berarti kita nggak cuma dikasih modal ya, benar. Tapi dikasih semacam pelatihan. Ya, penambahan skill, cara pemasaran. Ibu terasa juga nggak, Bu, pas pertama kali kan pastinya namanya usaha gitu kan, dari dikit-dikit pengennya kan menjadi maju. Tergoda, Mbak, tergoda. Berarti dari pelatihan ini Ibu terasa gitu ya, Bu? Ya, banyak manfaatnya. Nah, kalau dari ini, Bu, mohon maaf, dulu Ibu pernah merasakan ikut yang rentenir gitu nggak, Bu? Ya, gimana ya, Mbak, namanya orang terbelit ya, butuh dana cepat nih ya.
yang namanya ya kayak begitulah. Nah akhirnya saya berpikir daripada yang seperti itu, nah akhirnya kita kenapa nggak cari yang terorganisir, iya kan? Kan ini ada nih kayak modelnya PNM Mekar ya. PNM Mekar. Ternyata dia bisa memberikan modal dana, penambahan scale, habis itu ada penyuluhan juga yang bisa kita terima, iya kan? Belum lagi istilahnya kalau ada maksudnya sistem kayak kekeluargaan lah kita tuh. Kita tuh bukan semata-mata diberikan pinjaman, jadi kita bisa ada keluhan, ada saran kayak gitu seperti itu. Intinya tuh kita tuh kayak wadah bagi kita seperti kayak keluarga. Keluarga. Kayak seperti itu. Berarti kalau di PNM itu kan kalau nggak salah memang kelompok. Iya, kita per kelompok. Pas pertama kali Ibu join ke PNM ini Bu, apakah ada agunan? Karena kan namanya pinjaman gitu. Enggak, ini untungnya ya Mbak, di PNM Mekar ini ya, program ini UMI ini, kita nggak ada modal sepeser pun Mbak. Oh, berarti tadi tanpa agunan loh. Coba, dari modal kecil, kita bisa naik ke siklus yang keberapa sampai ke 20 juta tuh tanpa modal, tanpa agunan. Hanya dengan NIK ya? Iya. KTP ya Bu? Bujur. Bujur. Siapa sih yang nggak tergoda? Iya. Jadi kalau berarti memudahkan masyarakat jika kita kesulitan dalam hal pembiayaan kan usaha itu kan pasti kesulitan utamanya biasanya di bagian pembiayaan. Berarti kan ada sebenarnya ada salah satu program pemerintah namanya pembiayaan UMI ini bisa dicoba. Nah, dari tadi Bu pelatihan yang dijelaskan Bu, contoh pelatihan yang diberikan itu apa Bu? Gini ya Mbak, dari pelatihan yang didirikan PNM Mekar itu digital marketing, iya kan? Di situ kita diajarkan bagaimana kita bersosialisasi, mengenal internet, promo, pemasaran, banyak bener Mbak di sini Mbak. Bukan hanya itu jadi menambah skill modal, kita juga ditambahin Mbak. Belum ada lagi tambahan biaya pulsa. Kadang-kadang ada door prize, belum lagi ada yang sponsor Mbak yang ngasih. Aduh, bener keren bener. Jadi hanya dengan menjadi debitur pembiayaan UMI, kita nggak cuma dikasih modal, tapi plus itu juga ya Bu. Bener. Dikasih apa itu digital marketing. Iya, digital marketing. Kan untuk zaman sekarang ya itu kalau jadi usaha kita dikenal luas itu kan pastinya pemasaran. Yang paling penting. Iya. Gitu. Apalagi zaman internet ya sekarang. Kalau dari segi omset terasa nggak Bu perbedaan dari sebelum dan sesudahnya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bener. Alhamdulillah bisa. Ada semacam pegawai atau orang yang bantu gitu nggak? Ya, alhamdulillah dari saya dulu yang sendiri sudah banyak teman, kenal teman, ada yang bantu 1-2 orang. Alhamdulillah. Jadi Ibu juga membantu membuka peluang usaha untuk bekerja orang lain. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan keuntungan ini Bu, manfaat dari pembiayaan UMI gitu Bu. Nah, apakah ada saran atau kritik gitu Bu mengenai pembiayaan UMI ini? Karena dari pemerintah juga kan pengen Bu, programnya masuk masyarakat secara benar dan apa sih yang perlu ditingkatkan seperti itu Bu? Saran saya sih, suatu saat ibu-ibu yang membutuhkan modal dana, kita harus mencari pembiayaan yang terorganisir. Misalnya PNM Mekar ini yang bisa memberikan pinjaman modal dan penambahan skill untuk kita pemasaran produk. Juga banyak pelatihan-pelatihan yang lainnya yang bisa membantu kita untuk sukses. Banyak sekali. Keinginan pribadi Bu terkait pembiayaan UMI ini Bu, ada nggak? Keinginan pribadi saya nih, supaya PNM Mekar tuh menambah skill-skill baru lagi buat kita, semakin mempercayakan supaya kita tuh bukan hanya dibimbing lagi. Intinya modalnya yang sekian, yang kemarin sekian, platformnya bisa naik ke sekian, kayak gitu. Pingin deh dipercaya kayak gitu. Jadi semakin banyak modal kita yang diberikan itu kan juga pasti menambah peluang kita untuk bisa lebih baik lagi. Iya benar itu Mbak. Ini merupakan sharing yang bermanfaat ini Bu bagi orang-orang yang khawatir tentang pembiayaan UMI ini. Alhamdulillah, itu yang saya rasa. Terima kasih Bu. Nah, Sobat Q168, jadi tadi kita sudah dijelaskan keuntungan dan manfaat dari pembiayaan UMI ini. Jadi Sobat Q168 yang memiliki kesulitan dalam hal pembiayaan itu bisa mengajukan program pemerintah ini yaitu pembiayaan UMI
Kalau di Kabupaten Tanah Laut ini bisa disalurkan melalui penyalur PNM Mekar, Pegadaian, KSPS BMT Sidogiri, dan juga Komida. Jadi Sobat Q yang tertarik bisa menghubungi penyalur tersebut. Tadi kan kita sudah dijelaskan dari awal sampai akhir dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih pada Ibu Nani sharing informasi yang sangat berharga. Terima kasih. Dan juga Sobat 168, saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Nah, Sobat Q168, ini merupakan salah satu produk pembiayaan Umi Debitur tadi. Nah, jika Sobat Q168 tertarik dan penasaran dengan produk ini, silakan Sobat Q168 simak video berikut ini.